Halo, namaste, salam kedamaian untuk kita semua. Gengs, aku lagi di mana ini kok? Di Wizard Open. Ya, ini kenalin Ko siapa? Doni. Ko Doni. Jadi Ko Doni ini pemilik dari ini Crystal Shop yang namanya Wizard. Ya. Ini di mana kok? Di Gautama Selatan di Ubud kita, di depan Paradiso, dekat Jalan Hanoman. So, berapa lama Koko sudah jualan kristal ini? Sekarang kalau to be exact 1 tahun 7 bulan. Oke, berarti yang di tempat ini baru ya? Ini tempat ini baru kalau di tempat ini. So, kalau teman-teman pingin cari kristal di Ubud, bisa datang ke sini. Cukup mudah. Well, anyway, seperti requestan kalian semua, kita bakal ngebahas kristal-kristal yang bakal bisa ngebantu kalian untuk vibrasinya naik, vibrasinya tinggi. Ini sekarang di depan ada expertnya nih. Kita minta pendapat Ko Doni tentang kristal apa aja yang mungkin bisa membuat vibrasi kita naik. Karena lagi-lagi kayak semua itu personal, bukan begitu ya Ko ya? Ya, semua personal. Nah, sebelum kita mulai ke kristalnya, boleh nggak kita jelasin apa itu vibrasi dan kenapa vibrasi itu penting sih buat kita? Contoh paling gampang kalau kita nih lagi pulang kerja ya, kemudian kita lagi cekcok di rumah, feeling kita nggak enak, mood kita lagi down. Tentunya di kerjaan moodnya jadi nggak karu-karuan kan, jadi ketemu orang juga males, ngomong sama customer jadi nggak enak begitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai low vibrations gitu. Kemudian ada lagi yang namanya high vibrations. Nah, high vibration adalah keadaan di mana kita feeling light, happy, grateful, joyful. Tentunya akan berpengaruh ke reality kita. Nah, si kristal-kristal ini ada beberapa kristal yang my favorite gitu. Jadi misalnya kayak ada orang-orang yang bilang, wah pakainya kok cuma clear quartz ya. Tapi ada banyak sekali manfaat di clear quartz ini yang disebut sebagai master healer gitu. Nah, si clear quartz ini fungsinya adalah menetralisir kita punya vibrasi badan kita, kemudian emosi kita. Dia disebut sebagai master healer untuk membawa kesembuhan buat seluruh dimensi ke badan kita, ke jiwa kita, pikiran kita. Ini salah satu kristal yang aku suka, namanya clear quartz. Berarti kalau Koko pilihan pertamanya adalah quartz ya? Ya, quartz. Quartz sendiri kan juga banyak ya Ko ya? Banyak sekali. Kayak sebenarnya amethyst juga quartz ya, the part of quartz. Kalau menurut Koko lebih bagus clear quartz atau apa yang kuning itu? Citrine? Lain, quartz juga apa? Healer gitu. Golden healer. Golden healer. Lebih bagus mana dari clear quartz kah atau golden healer? Kalau lebih bagusnya mungkin untuk menaikkan vibrasi. Oke. Kalau untuk menaikkan vibrasi, aku kembali ke warna yang kita perlukan. Mungkin ya, vibrasi mana yang kita perlukan. Benar. Ya, kalau vibrasi dari clear quartz ini lebih ke overall. Ya. Kalau ke golden healer, dia aku rasa lebih ke solar dan kemudian ke sakral atau cakra 2 dan nomor 3 begitu kira-kira. Oke, jadi vibrasi tadi pengertiannya adalah hidup kita ini di lautan vibrasi gitu ya. Jadi semua yang tercipta karena kita harmonis dengan itu. Ya, betul. Ya, jadi kristal-kristal ini fungsinya bakal ngebantu kita channel ke frekuensi tersebut. Yes. Ya. Berarti pilihan Koko yang pertama adalah kristal clear quartz. Oke. Kalau yang kedua kira-kira kok? Kedua aku akan pakai citrine. Citrine itu disebut sebagai stone of merchant. Nah, banyak nih yang datang ke aku tanya, Ko Doni, kristal apa yang bagus untuk menaikkan cuan? Semua orang kepengen profit, semua orang kepengen cuan kan. Nah, actually tidak ada kristal yang langsung membuat kita auto kaya begitu ya. Kalau ada yang punya seperti itu ya kita semua akan beli gitu, langsung beli segudang gitu kan. Nah, si citrine ini dikenal sebagai stone of merchant, stones yang menaikkan frekuensi abundance. Nah, boleh aku sedikit jelaskan mengenai apa itu frekuensi dan vibrasi, bagaimana si kristal ini kita bisa make sense gitu secara logik gimana si kristal, karena kalau enggak nanti kita akan menganggap si kristal ini jadi semacam kayak dewa gitu ya. Kita nggak lagi berdoa sama pencipta, berdoanya sama kristal kan gawat gitu. Jadi kristal ini kita anggap sebagai modem gitu atau router lah atau wifi ya, amplifier ya, semacam kayak mikrofon begitu. Kita punya suara, kita kepengen
kita di sini, tapi orang yang beberapa meter di belakang kita kepengen dengar gitu. Tentunya kita perlu sebuah amplifier gitu untuk frekuensi kita. Tentunya tidak menggantikan pencipta ya. Di sini aku ngomong sebagai alat saja. Tools. Ya, tools saja. Jadi jangan didewa-dewakan. Tools ini kalau misalnya aku ngomong nih, aku mau ngomong sama orang di belakang sana, aku perlu mic. Nah, tentunya si mic ini adalah alat untuk mengamplify suara supaya yang di belakang kedengaran. sama dengan si kamera atau channel YouTube ini. Dia adalah sebuah media supaya kalian yang di rumah yang nggak di Ubud bisa lihat juga channelnya Haikal dan bisa dapat kontennya. Ini adalah tools yang sama. Ini yang kita sebut sebagai amplifier of frequency. My frequency becomes your frequency as you watch this video. And the same with crystal, sebuah alat yang diciptakan oleh alam semesta untuk membantu kita dalam evolving frekuensi kita, kemudian vibrasi kita, supaya kita lebih nyampe ke sana gitu, ke tujuan kita. Kira-kira begitu. Ya, Citrin asosiasinya ke chakra solar plexus. Solar, ya. Kenapa dia bisa dibilang fortune atau apa sih istilahnya cuan stone? Nah, ini nih ceritanya. Si solar plexus ini kan sebagai source of willpower, kemudian self identity ada di sini semua, kemudian kreativitas ada di sini semua. Tentunya teman-teman nanti bisa belajar sama Haikal mengenai chakra ya di next konten mungkin. Nah, kalau kita punya chakra di sini solar plexus diaktifkan atau dibantu untuk dibuka dari blockingnya, tentunya kreativitas kita akan naik. Kemudian ambisi kita, joy kita atau sukacita kita akan naik. Nah, disitulah kita bisa berekspresi. Karena tadi kreatif, makanya kita produktif. Baru ada uang. Nah, begitu alurnya. Betul gitu alurnya. Jadi bukan beli Citrin kemudian kaya dan kaya. Itu nggak ada yang seperti itu. It's all about vibrasi, bagaimana vibrasi kita sejalan harmonis gitu ya. Betul sekali. Oke, lagi-lagi kristal adalah tools yang ngebantu kita. Oke, kalau berbicara batu ketiga yang kira-kira bisa membangkitkan vibrasimu, kok? Ini nih namanya adalah smoky quartz. Nah, ini yang tipe yang black quartz ya, smoky black quartz. Ini setelah ini aku akan masuk ke yang lain, tapi aku mau jelasin dulu mengenai yang ini. Black quartz ini dia membantu kita untuk grounding. Ya, grounding ini artinya adalah supaya kita ini nggak berpikir hal-hal yang wah kalau begini gimana ya, ketakutannya gimana. Ya, halusinasi gitu. Ya, menciptakan film horor ya di kepala kita. Banyak realitas ketakutan gitu ya kok. Betul. Nah, disebut sebagai batu proteksi lah yang aku mau jelaskan. Boleh jelasin? Boleh, silakan. Proteksinya dari apa sih? Proteksinya adalah dari diri sendiri. Kenapa nih? Karena kita nih suka membuat film yang tidak diperlukan di kepala kita. Benar. Nah, kalau kamu Google mengenai fungsi proteksi, dia bilang memproteksi kita dari energi that no longer serves you. Energi yang kamu nggak perlukan lagi. Nah, di mana tepatnya letak energi yang tidak kita perlukan lagi? Banyak kan di sini nih. Di kepala kita nih ya. Kita nih banyak sekali anxiety, fear, kemudian insecurities yang kita perlu rilis ke bawah. Tapi kalau aku boleh bilangnya ini bisa dibilang Black Morion nggak sih? Ya, Morion. Sama ya? Ya, sama. Oke, jadi ada orang yang bilang Black Morion atau Smoky Quartz. Ya, Smoky Quartz. Kalau aku boleh bilang sebenarnya kayak smoky quartz ini bikin kita nggak halusinasi gitu, kayak nggak berekspektasi dengan yang berlebihan. Kita nggak ego gitu jatuhnya. Benar nggak sih kok? Ya. Grounding. Bisa let go dengan benar. Asik gitu. So, batu ini bisa kalian dapatkan di Wizard. So, kok kalau berbicara tentang si black quartz ini, selain fungsi proteksi, kira-kira ada apa lagi nggak sih fungsinya? Si proteksi, grounding. Dia bisa untuk manifestasi nggak sih? Bisa juga, tapi kalau manifestasi aku lebih prefer yang tektites. Tektites ya, gitu. Oke, nanti kita bahas tektites-nya. Setelah Black Morions, apa lagi kok? Kira-kira yang bisa orang gampang dapetinnya dan easy to get everywhere. Kira-kira. Nah, ini aku mau kenalin yang warna hijau sekarang. Ini warna hijau ini adalah namanya Green Aventurine. Green Aventurine. Agak kesini kok. Agak kesini. Sorry salah ya. Maklum bakul ya. Tambelnya aku cari dulu ya. Tambelnya kayaknya di sana tapi hilang tadi. Tapi ini adalah batu yang sangat umum sih. Iya. Ini Green Aventurine. Nah, itu Green Aventurine lagi dia warna lebih dark, lebih cakep lagi dia punya. Apakah
Green Aventurine itu sama dengan jet? Enggak. Jadi beda. kenapa bilang orang Green Aventurine semiliar? Sama. Beberapa orang ngomong begitu. Enggak. Kalau Green Aventurine itu adalah clear quartz, kemudian inklusinya adalah green mica. Jadi dia bukan jet. Jade gitu bukan? Juga bukan. Karena beberapa seller juga bilang bahwa Green Aventurine the part of jet itself. Bukan ya? Bukan. Berarti jangan miskomunikasi dan misleading ya. Ya, jangan misleading. Jadi tuh. Jadi kalau fungsinya sendiri apa kok? Oke. Green Aventurine. Ini dia fungsi untuk yang pertama adalah connecting to heart chakra. Letaknya di sini nih, Anahata. Nah, ini berhubungan sekali dengan kembali ke cuan, kemudian winning, kemudian menaikkan rate kemenangan kita. Tapi gimana make sense? Kenapa nih bisa begitu gitu? Salah satu yang bagus adalah dia menetralkan kita punya emosi. Supaya emosi kita ini nggak overwhelming, kemudian kita ini adalah hasil produk dari apa yang terjadi di past events kita. Kan misalnya ada orang ngomong kita, wah kamu ini nggak bisa, kamu ini a part of failures gitu. Kamu ini bisnis selalu gagal. Kamu ini apapun yang kamu lakukan kamu akan gagal. Nah, si Green Aventurine ini resonate dengan heart chakra kita di sini dan dia membantu kita untuk let go dulu. Semua yang perkataan negatif orang, yang menyakitkan, yang membuat kita down vibrationnya, nggak percaya diri. Nah, itu di let go di sini nih, di heart chakra. Nah, kemudian baru setelah itu kita merasa wow, ternyata aku nggak sebodoh itu ya. Kita bisa menerima diri kita nggak sih? Berdamai. Acceptance. Berdamai begitu. Nah, dengan begitu kemudian keluarlah confidence. Nah, tapi kok menurut aku Green Aventurine ini agak sulit dicari di pasar kok. Oh gitu ya? Oh, berarti carinya di Visa dulu. Carinya di Visa kalau begitu. Soalnya aku jarang ketemu ada Green Aventurine Tower, Green Aventurine yang gini. Harus pesan. Harus pesan. Jarang nggak sih? Coba. Aku sebenarnya kalau mau didatengin sangat mudah. Sangat mudah ya. Soalnya aku cari di pasar itu nggak ada Green Aventurine. Oke. Harus pesan khusus. Tapi memang menurut aku Green Aventurine ini calming, peace. Calming sekali, betul. Ya. Terus sepatu selanjutnya ya. Boleh. Of course adalah amethyst. Sebelum amethyst ke trot dulu kali ya. Boleh. Trot apa berarti? Trot biru-biru nih. Pakai warna biru. Bentar dulu ya. Aku biasa pakai ini dia blue kyanite. Ini namanya blue kyanite, bahasanya kyanite, sorry. Kyanite ya, blue kyanite. Terserah lah whatever. Ya, bahasanya boleh lah. Si blue kyanite ini menolong kita di sini nih, komunikasi. Di suara kita ya, di komunikasi kita. Nah, ini juga batu yang enak sekali dipakai untuk meditasi atau dipegang saja, dia sangat enak membantu kita. Benar. Ya. Biasanya dia datang dalam bentuk bracelet nggak sih? Bracelet ada. Kalau kita pegang begitu tiap hari kan agak ribet ya. Iya, ini juga flaky di tangan kan. Iya. So blue kyanite ini fungsinya sebenarnya membuat kita confidence nggak sih kok? Ya, sangat. Boosting confidence untuk komunikasi gitu ya. Iya, betul. So buat orang-orang yang kayak sulit untuk sulit ngomong ke orang, kayak nggak bisa ngatakan no, itu mungkin cocok tuh. Cocok sekali. Blue kyanite lapis lazuli. Lapis lazuli itu. Nih aku kasih lihat nih lapis lazuli. Lapis lazuli paling mudah ditemukan di pasaran. Kalian bisa cari bagaimanapun bentuknya banyak. It's everywhere di pasar kok. Lapis banyak. lazuli. Di Kodoni juga jual yang bracelet kalau nggak salah. Ada bracelet juga, bracelets. Nah, kemudian kalau mau di pairing bagus dengan tiger eye. Proteksi juga ya. Proteksi juga. Dia tiger eye, confidence, kemudian boldness juga untuk di sini. Batu pertama aku tuh di Anes itu lapis lazuli. Oke, lapis lazuli. Karena dulu aku punya lack of confidence dalam komunikasi kok. Oh, sekarang seperti ini hasilnya. Iya. Oke, baiklah. Berarti working banget ya. Aku working. So, setelah kita masuk ke throat, terakhir apa? Kemudian di third eye ya, atau asna ya. Berarti kita masih ada di crown. Setelah ini ada crown atau mau langsung di Oke, ini aja. Ini cakra asna dulu. Ya, ini asna. Nah, ini mau bahas asna atau bahas kristalnya? Kristalnya aja. Yang bisa membuat kita vibrasinya tinggi. Oke.
kalau ini ya, kalau ametis ini batu yang menurut kalau kita Google, kalau kita lihat fungsinya dia membantu kita untuk proteksi tidur di malam hari, bebas dari nightmare. Tapi kalau aku pakai ini, dia membantu untuk clarity ada di sini. Vision, exactly. Melihat segala sesuatu as it is. Jadi nggak jadi orang yang halu, over expectations, terus mengharapkan sesuatu yang nggak di sana, ya kan? Nah, tapi kita bisa melihat reality as it is gitu. Nah itu kalau fungsi ametis gitu kalau aku pakai sejauh ini. Lagi-lagi kalau fungsi itu kita ngomongin personal banget nggak sih kok? Exactly. Spiritual it's very personal. Yes. Ya kan kita nggak bisa compare rasamu dengan rasaku, benar nggak sih? Ya, karena di aku tentunya ini juga nggak membantu aku untuk tidur. Tapi kalau dia yang pakai, kameramen yang pakai tidur pulas. Oh, nah itu dia. Nah ya itu dia. Dia literally punya masalah tidur 4 tahun. Setelah pakai ametis tidurnya pulas, deep sleep. Wow, congratulations Pak kameramen. So memang kayak spiritual itu kayak personal ya. Betul, personal sekali. Kita harus experience by itself. Betul. Karena itu nggak boleh cuma percaya kata seller, nggak boleh cuma percaya kata apa tuh Google. Benar. Atau bahkan buku-buku yang kita baca. Sebenarnya kalau kita ngomongin kristal ya kok kayak nggak bisa dilepaskan dari vibrasi ya nggak sih? Karena kalau tanpa vibrasi kristal nggak akan menarik, benar nggak? Ya. Benar. Betul sekali. Tapi kita juga harus punya pengetahuan tentang apa itu kristal. Exactly. Benar, harus tahu. Jadi jangan sampai kita beli citrin yang tahu-tahu dihitit dan orangnya ngomong it's not heated. Iya kan? Nanti dibohongin. Tahu-tahu kita beli Moldavite tiba-tiba it's Chinese. Kaca. Beli botol bintang. Sprite. Iya, ambilnya yang di pantai itu. Yes. Literally aku bisa buat Moldavite taruh di pantai. Iya. So, kayak kita harus berpengetahuan dalam dunia kristal. Jangan sampai kita dibohong-bohongin, dibodok-bodoki gitu. Betul. So, kembali lagi ke quartz. Apa ini namanya ametis. Fungsinya lain apa kok? Fungsi yang lain. Biasanya kok experience kalau menggunakan ini. Oke, very calming ya. Kalau aku pakai ini, ada waktu dimana kita nih ngerasa, waduh, ketakut, nggak yakin gitu ya mau ngapain karena kita di dunia kerja mungkin ya ketemu dengan berbagai tantangan. Nah malam hari aku cari satu batu untuk dibawa barengan untuk tidur gitu. Selain dari istri tentunya ya, aku pakai ametis gitu. Nah buat aku bukan membantu tidur, buat aku lebih ke arah this is something that I can hold on to, kayak anchor begitu. Kayak jangkar gitu ya. Benar. Memberi kekuatan gitu kalau di aku itu tuh. So ametis kita di Indonesia juga produksi kan ya, ada kan ya, kecubungnya. Bagus mana ametis Indonesia dengan luar? Nah ini pertanyaan menarik sekali nih. Wah ini banyak sekali. Karena yang sebelumnya karena ametis ini kayak batu sejuta umat nggak sih? Iya betul. Semuanya juga tertarik dengan ametis. Sekarang pertanyaannya ada yang bilang bagus mana? Secara vibrasi, secara warna bagus mana? Indonesia Stone atau Brazil atau Peru? Ini pertanyaan bagus. Nah sekarang nih ya, kalau kita bertanya manusia Bali sama manusia Amerika bagus mana misalnya? We cannot compare. Itu nggak bisa dong. Kita comparein. Kita dibesarkan dengan cara yang berbeda. Iya betul. Kita punya budaya yang berbeda. Tapi sama dong manusia sama manusia gitu. Ini ada Haikal nih Doni, ya kan? Bedanya cuma beda kulit, mungkin beda penampakan, beda pengetahuan. Tapi manusia adalah manusia, sama dengan kristal gitu. Kita nggak bisa ngomong wah kristal impor nih jauh lebih powerful daripada kristal Indonesia. Pertanyaannya dari mana kamu tahu lebih powerful? Padahal sama-sama dalam perut bumi. Ya, yang bikin satu orang, satu nih pabrikannya, Bumi namanya. Bumi. Nah, yang lucu adalah kalau kita ngomong aku pakai energi universe, kemudian kita ngomong aku maunya pakai kristal impor, nggak mau pakai kristal Indonesia. Universe mana lah yang kamu pakai? Halusinasi. Kecamatan mana yang kamu pakai universe-nya? Universe itu semua adalah vibrasi dan frekuensi. Jangan pernah meng-compare kristal A sama kristal B lebih powerful. A, B, dari mana? So, berarti kita beda tempat, sama kristal, same energy, same frekuensi. Ya. Mungkin bedanya adalah beda sensasi. Sensasi mungkin. Ya. Karena kepuasan lagi-lagi ya. Ya, betul. Kembali ke personal kita. Karena terkadang juga batu Indonesia itu kayak colornya
sebenarnya juga nggak rich nggak sih kok? Terkadang ya. Karena mungkin keterbatasan tenaga kita untuk memproses, mempoles gitu-gitu ya. Sedangkan datang dari Brazil itu sudah bagus-bagus, bersih-bersih gitu. Alatnya beda. Kalau di Indonesia produksi ametis paling terbesar di mana? Sumatera, Kalimantan, ya itu Sukabumi sekarang lumayan sih banyak. Sukabumi lagi bagus-bagus. Lagi bagus-bagus main di Sukabumi. Kayak kristal rata-rata datangnya dari sana nggak sih kok? Iya. Yang lokal-lokal. Iya. Tapi yang aku punya banyak dari Kalimantan sama Sumatera ini di sini. So, setelah itu tadi kita semua kayaknya tadi itu jenis-jenis quartz ya. Yang bukan quartz tadi Blue Kyanite. Ya. Aventurine masuk quartz nggak sih kok? Quartz dengan inclusion green mica. Jadi dia quartz, perfectly quartz. Oke. Berarti rata-rata yang bisa menaikkan vibrasi kita bisa cari dengan mudah itu adalah jenis quartz. Jenis quartz, ya. Sebelum kita pergi ke batu terakhir, Koko biasanya kalau menggunakan kristal itu bagaimana caranya? Kalau versi Koko untuk menaikkan vibrasi, bermeditasi kah, berapakah gitu? Ya. Bagaimana caranya kok? Oke, aku akan jelaskan. Karena beda shape, beda pemakaian kan? Betul. Ya. Silahkan. Aku akan jelaskan begini. Ada bagian dari universe, ada bagian dari kita yang harus kita kerjakan. Gitu. Bagian dari kita adalah kita harus belajar untuk mindfulness ya. Jadi kristal ini kan lagi-lagi adalah alat gitu. Aku akan pakai analogi dengan mikrofon lagi. Tentunya kita dapat mikrofon, kita perlu belajar bagaimana memakai mikrofon supaya suaranya keluar. Kalau enggak, kita punya mikrofon terus kita ngomong, ini suara saya kok nggak nyampe ke sana ya. Ternyata kita lupa colokin listrik. Ternyata kita lupa tekan tombol on dan sebagainya. Tentunya dengan kristal, yang pertama adalah cari tahu dulu ini mineralnya apa, kemudian resonansinya kemana nih misalnya. Itu pengetahuan dasarnya. Yang kedua yang aku pakai biasanya adalah aku akan experience pegang tangan kanan, pegang tangan kiri, aku tidur, aku taruh di atas jidat, taruh di atas dada, whichever way yang kamu mau gitu. Yang paling nyaman buat kamu gimana dah. Kamu mau bawa doa juga boleh, mau berdoa dengan keyakinan apapun juga boleh. Intinya adalah take time menggunakan kristal kamu. Yang ketiga adalah dengan journaling. Nah, ini yang aku sering jelaskan di Instagram live-ku. Aku bilang begini, lupakan dulu mengenai fungsi-fungsi yang kamu baca di Google. Oke, let's say for example amethyst membantu untuk tidur. Nah, kamu jurnal deh. Caranya adalah dengan bagaimana? Dengan blind test. Blind test itu bagaimana? Tutup mata, ada kristal di depan kamu, pegang aja. Kemudian ini yang aku ajarkan dengan breathwork yang sederhana. Tarik nafas 4 detik, tahan. Ini hanya untuk relaksasi ya, relaksasi aja. Kemudian tahan, kemudian hembuskan, and then pegang kristalnya. Silakan kamu deskripsikan rasa apa yang keluar di kamu saat kamu pegang misalnya. Ternyata aku pegang amethyst. Tapi jangan buka mata dulu. Ya, kamu pegang dulu, rasain dulu. Nah, rasa apa yang keluar? Yang biasanya kemudian aku bilang adalah sekarang rasakan di titik mana di badan kamu yang paling ngefek waktu kamu pegang kristal ini. Misalnya aku pegang kristal ini, ternyata kok ngefeknya di bagian root chakra. Nah, kemudian kamu buka mata, loh, padahal amethyst harusnya di crown chakra ya, tapi kenapa di root chakra ya? Itu yang tadi aku bilang, spirituality, kemudian sensasi adalah personal, jangan membatasi fungsi kristalnya. Nah, kalau kamu merasakan hari ini si kristal membantu kamu di root chakra, kemudian part terakhir adalah bersyukur, grateful, ya, grateful. Sesimpel itu untuk memakai kristal. Silakan bonding tiap hari, kamu bisa pakai untuk afirmasi ya. Misalnya kamu pegang citrin. Citrin. Silakan diafirmasi, I am wealthy, I am powerful, I am apa terserah kamu ya. Itu juga bisa dipakai. Kalau shape kok, apa tuh? Bentuknya. Oh, shape ya, shape. Oke. Ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang piramid. Itu gimana cara menggunakannya? Oke. Kalau yang poin biasa ini untuk channeling. Channelingnya kalau pakai tangan kiri, menurut buku yang aku baca nih ya, dia adalah membantu untuk inward energy atau menerima nih, dengan cara poinnya dimasukkan ke bagian dalam kita ya. Nah, bagian bottomnya di luar. Nah, tapi kalau kita mau releasing,
pakai tangan kiri, kanan, kemudian bawahnya menghadap keluar. Dan afirmasi kita adalah letting go. Contoh lagi-lagi niat ya. Ya, lagi-lagi kembali ke niatan kita, betul. Contohnya gimana? Contohnya misalnya tadi kita pakai Green Avenger ini kan ke heart chakra. Kita mau releasing emosi kita. Kita pegang tangan kiri, kemudian kita afirmasi I'm letting go of the hurtful events yang terjadi di masa lalu. I forgive, bla bla bla. Ya, gitu-gitu. Ya, kira-kira seperti itu dah. So, kalau itu tadi kan tower. Kalau spare gimana gunakannya? Wah, ini spare aku lebih suka dipakai untuk bonding seperti ini. Kamu pegang aja atau meditasi. Ya, pakai meditasi. Kalau spare-nya kamu memungkinkan untuk pakai dua spare di dalam sini, aku biasa pakai untuk terapi begitu. Kayak stress ball gitu. Ya, kayak stress ball. Aku biasa pakai seperti itu. Kalau segitiga kok? Segitiga piramid gitu? Ya, aku biasa taruh di altar untuk center of receiving energy karena dia fungsinya untuk receiving atau tower ya. Kalau aku segitiga biasanya aku taruh not kecil di bawahnya. Kayak apa sih manifest word gitu. Ya, karena katanya kan yang segitiga itu juga generator ya. Ya, generator ya, betul. Ya. So, suka tuh. Ngomongin shape sudah. Ngomongin kalau yang raw gimana kok? Nah, raw ini biasa aku taruh dia ada beberapa cara yang aku pakai sebetulnya. Aku taruh di beberapa tempat untuk menghasilkan semacam kayak harmonisasi. Ya, apa tuh? Harmonizer. Ya. Misalnya nih ada yang gede di sini, kemudian aku taruh lagi gede lagi di situ. Jadi semacam kayak apa tuh ya? Tower lah ya istilahnya kayak generator ya. Kemudian kita bisa pakai untuk meditasi di tengah-tengah dikelilingin sama raw itu. Lagi-lagi kalau kita ngomongin raw kan beberapa kristal juga beracun kan kok. Ya. Bisa kita treat dengan seperti quartz gitu kan. Jadi kata-kata kalau malasit kita dapatkan azurite ini beracun nggak sih? Ya, sama. Ya, toxic. Dan bagaimana caranya kita menggunakan kristal ini untuk higher vibration yang raw-raw seperti ini? Ya, kalau ini setahu aku ya setelah pakai simpel sekali, kamu pegang, setelah itu cuci tangan. Yang penting tidak diminum, gitu saja. Intinya kalau raw jangan pernah masukin ke air. Ya, kalau dipolis nggak apa-apa deh. Ya. Benar kan kok? Ya, kalau dipolis ya lebih aman. Lebih aman. Tapi itu pun juga tidak menutup kemungkinan ada toksik di dalam. Malahite tuh. Ya. Hati-hati. Malachite ya. So kok batu terakhir untuk menaikkan vibrasi kita ini. Langsung apa kira-kira? Yang aku pakai ada dua, Moldavite sama Libyan Desert ya. Ini batunya. Kesini ke Amerika. Laki-laki ya kan. Ya, Libyan Desert, Tektite. Tektite, kemudian Moldavite of course Tektite. Tektite. Berarti ini adalah produk langit. Ya, langit ketemu bumi. Ketemu bumi. Ya. Oke, jelasin kok. Dia bekerja di apa, bagaimana caranya? Karena 2 tahun terakhir ini Tektite lagi naik daun. Ya betul, semua orang kepengen beli Tektite. Iya, jadi harga Tektite melambung. Jelasin kok. Teman-teman pernah lihat ini nggak? Kalau ada bintang jatuh, kemudian ada orang ngomong, ada bintang jatuh, kita wish upon a star yuk. Nah, kita bikin wish gitu ke star. Artinya kita secara alami kita ini sedang bergantung kepada kuasa atau power yang lebih tinggi daripada kita untuk mewujudkan manifestasi kita ya. Itu yang aku sempat jelaskan. Nah, Tektite ini kan produk dari bintang yang jatuh atau asteroid, kemudian bercampur dengan mineral bumi, dan jadilah dia namanya Tektite atau natural glass gitu. Nah, kalau kita memiliki gabungan dari atas dan bawah gitu ya, kemudian kita pakai untuk manifestasi, tentunya bukan hanya elemen bumi yang bekerja. Paulo Coelho pernah bilang gitu, kalau kamu kepengen sesuatu, the whole universe is conspiring untuk membantu kamu. Nah, baru aku make sense waktu aku pegang si Tektite ini. The whole universe artinya kan berarti atas dan bawah. Kita as above so below gitu. Nah, kita ketemu nih satu batu yang match the description, namanya as above so below, namanya Tektite. Ketemu nih atas sama bawah, extraterrestrial ketemu dengan terrestrial, menghasilkan sebuah produk gitu di tengah-tengahnya. Nah, si Tektite ini ada dua, si Libyan Desert ini disebut sebagai di tengah sebagai batu yang beresonansi dengan abundance, kemudian proteksi, kemudian juga solar plexus, heart chakras as well ya. Dia enak sekali dipakai seperti yang aku pakai sekarang ini, dipakai daily, enak sekali untuk booster kita punya energi, kemudian kita punya auric protection juga enak sekali, dan
cut dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Dan enak sekali dipakai untuk kita pakai manifestasi ya. Nah nanti mungkin di next channelnya, nah kita bahas manifestasi ya. Oke, jelasin tentang ini, apa namanya, Libyan Desert. Di mana biasa ditemukan dia? Nah, Libyan Desert ini usianya adalah 28 juta tahun, 28 million years old, ditemukan di gurun Libya. Yang aku punya straight dari orang-orang gurun, mereka benar-benar dapetin di sana. Dan ini batunya warnanya kuning, dia ada inklusi namanya cristobalite yang warna putih-putih, itu di dalamnya kayak titik-titik pasir itu. Nah, gabungan di dalam yang menarik adalah gabungan dari Libyan Desert ini ternyata ada gabungan lebih dari 10 mineral di dalamnya, ya, termasuk staurolite, kyanite ada di dalam sini semua, ya, beberapa dari mereka ada di dalam sini semua, dan membuat batu ini jadi batu yang sangat diminati. Pertama kali ditemukan menjadi skarabnya King Tutankhamun, ya, itu yang sangat menarik sekali. Dan secara kalau kita baca sejarah, dia dipakai sebagai mata tombak, kemudian hiasan para pejuang-pejuang Mesir untuk menjadi mereka membantu mereka untuk memproduksi kehidupan mereka waktu perang. Gitu. Ada juga apa produk dari ini Libyan Desert ini, aku baca sejarahnya di tamnya apa itu siapa, Queen siapa, putri siapa itu yang cantik siapa di Mesir itu? Cleopatra, ya, Cleopatra. Dia bentuk kayak kumbang gitu kok. Skarab ya? Iya. Skarab lagi ya? Iya. Benar ya? Somehow bentuknya selalu skarab ya. Di tempatnya ininya juga skarab. King Tutankhamun juga. Enggak, itu dia. Apa connectionnya? Apa itu relasinya? Masih misteri. Bedanya sama Moldavite apa? Nah, kalau Moldavite ini kan warnanya hijau ya mineralnya. Nah, ini ditemukan di daerah Moldau, Sungai Moldau gitu. Nah, yang ini usianya kalau nggak salah itu 14,5 ya, 14,5 million years old. Ya, yang ini bedanya lebih ke ini removing all blockage di all chakras kita. Dan yang menarik dia disebut oleh orang-orang di Google sebagai the holy grail of all tektites, katanya begitu. Paling kuat dari semua tektites begitu. Tapi lagi-lagi kembali kepada pribadi kita ya, atau personal kita nih. Nah. Kalau orang pertama kali megang Moldavite ada namanya peristiwa flash. Ya. Apa sih namanya? Moldavite flash. Iya, Moldavite flash. Jadi kita merinding, tiba-tiba kita nggak tahu ada sensasi apa. Terus miminya dari flash gitu merah. Ya, kayak merah, benar. Ya. Apa sih? Bagaimana cara kita pakai ini? Tektite. Apa fungsinya? Mereka berdua ini bedanya apa? Sebetulnya, kalau fungsi sebetulnya kembali ke experience kita ya. Ini aku cerita dari pengalaman tuh boleh ya. Kalau aku pakai ini dulu sebelum pakai ini, ya. Ini aku pakai di waktu aku switch karir nih. Dalam keadaan dimana keadaan lagi down sekali setelah pandemi, ketemulah batu ini. Aku baca ini namanya Stone of Transformation dan dia bilang ada bukunya malah khusus dedikasi untuk Moldavite. Dia bilang Moldavite will come to you when your time is correct, waktunya tepat. Kalau enggak, walaupun ini datang ke kamu nggak akan feel apa-apa gitu. Disebut sebagai Stone of Transformation. Dia akan mentransformasi dan mengubahkan kehidupan kita yang enggak lagi align dengan apa yang universe mau gitu. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba kamu dihilangkan orang dalam hidupmu. Iya kan? Iya. Tiba-tiba ada orang-orang teman-teman yang tadinya deket, hilang. Gitu. Jangan kaget. Ya. Terus disalah mengertikan, karir kamu berubah total. Tapi dibalik semua yang menakutkan itu, akhirnya ada ending yang bagus sekali. Kita sedang di alignment. Iya, di alignment, disejajarkan. Nah, inilah batu yang dipakai untuk itu. Dan aku sendiri mengalami begitu, sangat-sangat mengalami. The whole wizard adalah mungkin titik-baliknya dari Moldavite mungkin. Aku bisa bilang begitu. Bedanya dia dengan ini Libyan ya? Sama-sama apa namanya manifestor kah? Gimana? Ini disebut sebagai strongest manifestation. Kalau tadi transformasi, ini manifestasi. Satunya transformasi, satunya manifestation. Ya, ini semalam ada orang Aussie bilang aku perlu batu untuk manifestasi yang kuat sekali karena aku punya proyek baru. Langsung aku kasih ini deh. And then Libyan Desert gitu. Dan dia bilang I think this is the right stone for it. I can sense it gitu. This is the right stone for it. Lagi-lagi dia bilang I can sense it. Iya kan? Jadi kita harus kembalikan lagi ke diri kita gitu. Exactly. Iya.
Kamu bisa menerima energinya atau tidak, membiarkan dia bekerja atau tidak. Betul kan ya? Betul. So, teman-teman kayak kita harus experience by itself. Aku nggak bisa bilang ini begini, ini begitu, tapi kita harus experience by itself. Kok thank you banget waktunya. Sama-sama. Penjelasannya juga cukup padat. Kalau teman-teman pingin dapetin kristal-kristalnya bisa datang ke Wizard Ubud. Wizard Ubud, nanti alamatnya aku taruh di sini nih. Ini editor, tolong. So, mungkin itu aja kok. Kalau harga tektat ini berapa? Nah, ya ini kalau di aku yang Libyan harganya 100.000 per gram. Per gram, oke. Kalau Moldavite? Moldavite 500.000 per gram. Oke. Ya lumayan sih. Tapi kalian harus tahu Moldavite harganya seperti emas naik, seperti dolar. Ya. Mengikuti. Ya. Hari ini dia bilang 500, bulan depan bisa 600. It's a good investment juga. Betul sekali. Ya, kayak kalungnya dia. Nah, aku baru mau ngomong tuh. Ini udah kayak pakai emas 24 karat. Oke. Moldavite is new kind of luxury. Ya, betul sekali. In this 2020. Di new age ini ya. Kok thank you banget, aku udah diizinin untuk bikin konten di tempat Wizard. Aku berharap Wizard bisa digedein lagi. Amin. Amin. Banyak lagi koleksinya. Amin. Oke, terus terakhir pesannya buat teman-teman yang pingin naikin vibrasinya. Pesan terakhir adalah banyak belajar, bukan hanya mengandalkan emosi dan perasaan, tapi gunakan logika juga. Benar. Ya, itu pesan saya. Itu aja mungkin. Itu aja. Thank you. Namaste, salam kedamaian. Bye bye from now. Bye.